Halo semua, jumpa lagi dengan saya Pak David yang cute dan ganteng ini dalam pembelajaran PPKN untuk kelas 12. Baik, gimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian tetap dalam kondisi yang baik dan sehat, dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada dengan cara menerapkan 5M, yaitu pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas dan interaksi. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari serta membahas materi bab 1 subbab A dan B, yaitu berkaitan dengan konsep hak dan kewajiban warga negara serta substansi hak dan kewajiban warga negara. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas subbab atau materi berikutnya, yaitu berkaitan dengan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi kita akan mengupas atau membahas lebih detail masalah-masalah yang berkaitan dengan pelanggaran hak serta pengingkaran kewajiban warga negara di kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita menuju ke materi. Check this out. Subbab C, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Baik, hal yang kita bahas dalam pertemuan pada hari ini adalah yang pertama, yaitu penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang kedua, kasus pelanggaran hak warga negara. Dan yang ketiga adalah kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Baik, kita mulai dulu dengan penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ini ada dua poin. Poin yang pertama adalah pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi sini intinya masyarakat itu merasa tidak terpenuhi dan tidak puas karena hak-haknya sebagai warga negara itu tidak apa? Jadi tidak terpenuhi sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang. Contohnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pasal 27 sampai dengan 33. Jadi di pasal 27 sampai dengan pasal 33 itu mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara. Jadi jika salah satunya tidak terpenuhi, maka pasti akan menimbulkan ketidakpuasan dan berakibat akan menimbulkan terjadinya pelanggaran hak. Jadi seperti itu. Terus yang kedua adalah pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Jadi ketika pihak pemerintah maupun kita sebagai warga negara itu melakukan pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban, itu akan menimbulkan pelanggaran hak warga negara. Jadi akan terjadi pelanggaran hak warga negara yang dilakukan oleh orang lain karena kita itu tidak melakukan kewajiban kita yang seharusnya. Atau misal ada polisi atau oknum yang, maksudnya oknum polisi ya, yang sedang bertugas, yang pada saat itu sedang bertugas untuk memantau lalu lintas tapi tidak menjalankan atau melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang sudah seharusnya dilakukan. Jadi ketika ada warga negara yang melakukan tindakan yang sembrono seperti
mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang tidak sesuai prosedur atau standar dan nantinya mengakibatkan kecelakaan, itu kan otomatis para pengguna jalan yang lain itu merasa tidak aman dan hak mereka dalam menggunakan jalan itu tidak terpenuhi, dan juga hak hidup mereka sebagai warga negara itu jadi terancam karena adanya tindakan sewenang-wenang ya, atau tindakan yang saenake dhewe yang dilakukan oleh warga negara yang lain yang melakukan tindakan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tersebut. Jadi itu. Sekarang kita ke pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu diantaranya disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama atau yang A itu sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Jadi sikap ini akan mengakibatkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Jadi waktu kelas 11 kalian sudah mempelajari mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Bagaimana sih cara kita mewujudkan harmonisasi hak dan kewajiban, khususnya hak dan kewajiban warga negara itu sendiri? Ya tentunya kita harus senantiasa melakukan atau melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu sebelum kita menuntut hak. Jadi porsinya harus seimbang, jangan berat sebelah. Kalau kita menuntut hak terus tanpa kita melakukan kewajiban kita, maka nanti akan menimbulkan atau terjadinya konsekuensi atau akibat yang menyebabkan hak orang lain itu kita langgar atau kita labrak, karena kita cuma menuntut hak tanpa kita melakukan kewajiban kita. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak boleh bersikap egois ya. Kita harus bisa menyelaraskan atau menyeimbangkan antara pelaksanaan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Oke, faktor yang berikutnya adalah rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi hal ini akan mengakibatkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Jadi sebagai sebuah bangsa yang tinggal dalam suatu negara, kita itu sebagai warga negara yang baik juga harus sadar bahwa kita itu nggak hidup sendiri. Jadi awak dewe itu nggak urip dewe neng alas, tapi kita itu hidup berdampingan dengan warga negara yang lainnya. Jadi kita itu sebagai manusia, sebagai makhluk sosial itu pasti membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupan kita. Jadi kita itu nggak bisa hidup tanpa orang lain. Jadi kita harus punya kesadaran bahwa kita itu saling membutuhkan satu sama lain, dan kita itu tidak boleh bersikap sewenang-wenang dan melakukan hal-hal yang kita inginkan saja tanpa memikirkan hak-hak orang lain. Jadi kita harus sadar diri bahwa untuk mendapatkan hak itu kita harus melakukan kewajiban kita terhadap orang lain. Jadi seperti itu. Jadi jangan cuma maunya sing enak-enak, kita cuma menuntut hak tanpa melakukan kewajiban. Itu perlu kita benahi sebagai warga negara. Jadi jika kamu tidak ingin
dirampas hak kamu sebagai warga negara, jadi kamu jangan merampas hak orang lain tanpa kamu melakukan kewajiban kamu terlebih dahulu. Oke, faktor berikutnya adalah sikap tidak toleran. Jadi sikap ini akan mengakibatkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan pelanggaran kepada orang lain. Jadi kita sudah tahu bahwa negara kita, negara Indonesia ini majemuk ya, majemuk, heterogen, multikultural. Jadi terdapat banyak suku, agama, ras, dan golongan di negara kita tercinta ini, yang bisa menimbulkan potensi konflik ya sewaktu-waktu. Jadi untuk mengatasi atau menyikapi hal tersebut, kita sebagai warga negara yang baik itu harus kompak ya. Kita harus menghargai perbedaan yang ada. Jadi negara kita ya memang seperti itu, dan kita itu tidak boleh bersikap rasis maupun diskriminatif ya terhadap orang lain yang tidak satu suku dengan kita, yang tidak satu ras dengan kita, yang tidak satu agama dengan kita, yang tidak satu golongan dengan kita. Jadi kita harus menghargai hal tersebut. Karena jika kita tidak menghargai kedudukan atau keberadaan orang lain, itu kita itu ya sama saja melanggar hak orang lain. Jadi seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Yang selanjutnya adalah penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjukkan, maksud saya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak mempedulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak warga negara. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke, saya lanjutkan. Faktor berikutnya adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku cenderung mengulang perbuatannya, dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap warga negara dan menjadi contoh yang tidak baik, serta dapat mendorong timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Tadi di awal-awal sudah saya singgung ya, sudah saya sebutkan, sudah saya jelaskan contohnya. Jadi ada polisi yang tidak tegas atau tidak melakukan kewajibannya sebagai aparat penegak hukum yang baik. Jadi ketika ada warga yang melanggar lalu lintas seperti ngebut ataupun tidak membawa surat yang lengkap ketika berkendara, dan polisi tersebut tidak memberikan perlakuan yang tegas terhadap pelanggar tersebut, itu akan memicu pelanggaran yang lain. Jadi warga negara yang lain itu juga ikut-ikutan melanggar atau maksudnya melakukan pengingkaran kewajiban. Faktor berikutnya adalah penyalahgunaan teknologi. Jadi kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Anda tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti bahwa kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai aturan, tentu saja akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran hak warga negara. Selain itu juga, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif. Misalnya, munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. Jadi penyalahgunaan teknologi itu merupakan faktor yang
menyebabkan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi kita sebagai warga negara yang baik, yang paham akan teknologi, sebagai generasi muda itu kita wajib harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial, karena kalau kita tidak hati-hati itu malah akan merugikan diri kita sendiri. Jadi itu intinya, kemajuan teknologi itu harus diimbangi dengan SDM, sumber daya manusia yang berkualitas juga. Jadi kita itu harus berhati-hati dalam bermedia sosial. Jadi kalau ada orang lain atau seseorang atau golongan atau pihak tertentu yang ingin melakukan komunikasi dengan kamu lewat jejaring sosial dan orang tersebut baru kalian kenal, itu kalian jangan mudah percaya, karena banyak kasus-kasus yang berawal dari pertemanan di media sosial seperti Facebook, Instagram, ataupun WhatsApp. Jadi jangan mudah memberikan nomor kalian kepada orang yang baru kalian kenal, karena kalau kalian tidak waspada, terus kalian gampang percaya pada orang lain, khususnya orang yang baru kalian kenal, itu bisa menimbulkan dampak yang negatif kalau memang orang tersebut berniat jahat kepada kita. Jadi kita itu bisa diculik atau kita itu diperas oleh orang lain ya. Jadi penipuan juga bisa, yang mengatasnamakan suatu organisasi dan meminta sumbangan kepada kalian, dan kalian itu enggak memeriksa lebih lanjut benar apa enggak, terus kalian telan mentah-mentah, itu nantinya akan memberikan dampak yang negatif kepada kalian. Jadi itu salah satu bahayanya teknologi yang berkaitan dengan pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan juga penggunaan teknologi itu jika tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang baik, itu akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Oke, yang selanjutnya adalah kasus pelanggaran hak warga negara. Jadi pelanggaran hak terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi, misalnya sebagai berikut. Yang pertama atau yang A itu proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Misalnya masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi dan sebagainya. Hal itu merupakan bukti bahwa amanat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, belum sepenuhnya dilaksanakan. Jadi proses penegakan hukum itu masih tebang pilih ya. Tebang pilih itu maksudnya jika ada aparat penegak hukum yang dalam melakukan tugasnya tidak profesional dengan cara memberikan perbedaan perlakuan kepada misal pengguna jalan. Ada pengguna jalan yang melanggar dan kebetulan pengguna jalan itu adalah teman akrabnya atau relasinya, sahabatnya, keluarganya, sanak saudaranya, dan pihak tersebut tidak memberikan sanksi sebagaimana yang dia lakukan kepada orang lain yang tidak ada hubungan apa-apa dengan dia. Jadi itu merupakan salah satu bentuk pengingkaran kewajibannya sebagai
warga negara atau sebagai oknum aparat penegak hukum. Jadi dia melalaikan kewajibannya sebagai aparat penegak hukum dengan cara tidak melakukan sikap yang adil dalam pemberian sanksi. Jadi seperti itu. Oke, kasus pelanggaran yang kedua yaitu saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Padahal pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ya, khususnya di masa pandemi ini semuanya serba sulit ya. Banyak orang di PHK karena pandemi ya. Jadi karena PPKM ini yang sebelumnya bekerja di suatu perusahaan, jadi karena penerapan PPKM akhirnya perusahaan ditutup karena aturan dari pemerintah yang menimbulkan banyak PHK massal dan menimbulkan pendapatan menurun dan juga menimbulkan pengangguran. Jadi otomatis tingkat kemiskinan juga bertambah ya. Kayak gitu. Lanjutkan. Yang ketiga ini, makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Padahal pasal 28A sampai 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin keberadaan hak asasi manusia. Jadi ini pelanggaran hak yang pasti seringkali kita temui dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi tindakan kriminal seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya itu masih terjadi sampai saat ini. Terutama pada masa pandemi ini makin banyak tindakan kriminal ya. Oke, yang selanjutnya adalah masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama. Misalnya penyerangan tempat peribadatan. Padahal pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Di negara kita itu masih terjadi ya hal-hal seperti ini. Jadi kebebasan untuk menjalankan ibadah itu masih belum sepenuhnya terlaksana karena ada pihak-pihak tertentu atau oknum-oknum tertentu dari suatu agama yang membatasi atau mengganggu, menghambat jalannya peribadatan dari umat beragama yang lain, seperti misal dalam pendirian tempat ibadah atau dalam suatu kegiatan peribadatan. Ada pihak yang melakukan kayak provokasi sehingga melakukan kayak semacam demo yang menuntut untuk menutup tempat ibadah suatu pemeluk agama tertentu. Itu merupakan salah satu pelanggaran ya. Pelanggaran pasal 29 ayat 2. Jadi negara ini kan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi kita tidak boleh memaksakan suatu
agama kepada orang lain, dan juga kita tidak boleh menghalangi umat atau tetangga kita atau warga yang lain untuk melakukan kegiatan peribadatan. Jadi seperti itu. Itu di slide bisa kalian lihat gambarnya, penolakan renovasi gereja Katolik di Kepulauan Riau. Cuma salah paham. Jadi pukul 9 pagi pembongkaran gereja oleh panitia pembangunan dimulai. Terus pukul setengah 10 pagi datang 5 polisi dan meminta pembongkaran dihentikan dengan alasan menjaga kondusivitas dari resiko massa yang tak terima pembongkaran tetap berjalan. Terus pukul 13.55 siang datang puluhan massa Forum Umat Islam Bersatu FUIB yang menolak dan mulai menggeruduk gereja. Pukul 14.28 sore kondisi mulai panas. Massa FUIB menggoncang pagar dan melontarkan caci maki ke panitia renovasi gereja. Dan pukul 15.15 sore polisi membawa 3 orang panitia renovasi gereja ke Polres Karimun. Di Polres Karimun ketiganya diperiksa secara terpisah. Sejumlah massa FUIB tetap mendatangi kantor polisi. Polisi lalu mempertemukan pihak gereja dengan perwakilan demonstran. Terus menyikapi hal tersebut, Presiden Jokowi itu menanggapi seperti ini. Ini masalah intoleransi. Saya kira sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa konstitusi kita menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah sesuai kepercayaannya. Dan Ubaidillah, staf khusus Menteri Agama juga menanggapi. Intinya di sana tidak ada masalah intoleransi, cuma terkait IMB Santo Yosef. Jadi IMB itu izin mendirikan bangunan ya. Saya kurang tahu itu masalahnya memang karena IMB-nya itu atau memang masyarakat di sana yang sikap intoleransinya tinggi ya. Jadi itu merupakan salah satu isu atau permasalahan yang masih terjadi di negara kita. Jadi mudah-mudahan di waktu-waktu selanjutnya tidak ada kejadian seperti ini lagi. Oke, pelanggaran yang selanjutnya adalah angka putus sekolah yang cukup tinggi mengindikasikan belum terlaksana secara sepenuhnya amanat pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Tapi di masa sekarang itu banyak sih sekolah-sekolah yang menggratiskan biaya pendidikan. Di sekolah-sekolah negeri itu gratis kan. Dan sebenarnya faktornya itu selain ekonomi juga, kalau ekonomi kan sudah teratasi dengan adanya sekolah gratis ya, sekolah negeri. Kalau swasta tetap bayar. Oke, di situ bisa kalian lihat sebuah artikel yang berkaitan dengan angka putus sekolah. Jadi angka putus sekolah itu masih tinggi. Pernikahan dini masih jadi penyebab. Jadi ini dari sumbernya itu dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Meski sudah memasuki era milenial, angka putus sekolah di Provinsi Jambi rupanya masih cukup banyak. Berdasarkan data dari Neraca Pendidikan Daerah 2018, angka putus sekolah di Provinsi Jambi yang paling tinggi ada di tingkat SD. Kemudian disusul oleh SMP, SMK, dan terakhir SMA.
Jadi lanjutan artikel atau beritanya ada di halaman 5. Jadi di situ bisa kita lihat sendiri dari judulnya itu. Jadi penyebab angka putus sekolah yang masih tinggi itu salah satunya adalah pernikahan dini. Jadi pernikahan dini itu jadi penyebab meningkatnya atau tingginya angka putus sekolah di Indonesia. Jadi masih banyak orang tua atau masyarakat yang punya mindset bahwa sekolah itu tidak terlalu penting di lab. Jadi mereka lebih mementingkan untuk menikahkan anaknya di usia dini. Jadi tolak ukur kesuksesan seorang itu bukan dari pendidikan, tapi dari status pernikahan. Jadi menurut mereka seperti itu. Jadi merupakan salah satu penyebab tingginya angka putus sekolah. Jadi di pojok kanan itu bisa kalian sendiri faktor putus sekolah. Ada 3, yaitu pernikahan dini, yang kedua faktor ekonomi, yang ketiga pindah domisili. Kalau faktor ekonomi saya rasa sudah sedikit teratasi ya, karena dengan adanya sekolah gratis itu masyarakat sudah merasa teringankan ya. Jadi mereka bisa menyekolahkan putra-putrinya di sekolah negeri yang biaya sekolahnya ditanggung oleh pemerintah alias gratis. Oke, selanjutnya yang selanjutnya adalah pelanggaran hak cipta. Misalnya peredaran VCD atau DVD bajakan, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya dan sebagainya. Ini contohnya. Situ ada sebuah poster. Stop pembajakan. Ini biasanya kalian temui di bioskop ya. Ditempel di dinding atau tembok bioskop. Stop pembajakan. Perilaku perekaman menggunakan kamera video di dalam gedung bioskop dan penyebaran film merupakan pelanggaran UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman hukuman penjara 10 tahun dan atau denda 4 miliar rupiah. Jadi kalian pasti sudah tahu sendiri ya, kalian yang movie lover, yang sering ke bioskop, pasti kalian sering menjumpai notifikasi atau pemberitahuan ini atau larangan ini bahwa kalian tidak boleh merekam apapun selama berada di dalam gedung bioskop kayak gitu, atau menyebarkan film yang sudah kalian rekam, karena itu merupakan bentuk pelanggaran ya, pelanggaran hak cipta. Jadi contoh-contoh yang diuraikan tadi membuktikan bahwa tidak terpenuhinya hak warga negara dikarenakan adanya kelalaian atau pengingkaran dalam pemenuhan kewajiban sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Oke, lanjut kita ke kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari yang sederhana sampai yang berat. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Ini pasti sering kita jumpai ya. Memang ya masyarakat kita sudah mendarah daging ya. Kebiasaan membuang sampah sembarangan itu sudah mendarah daging dan sulit untuk diperbaiki. Jadi membuang sampah sembarangan itu merupakan salah satu pengingkaran kewajiban warga negara ya. Kita itu tidak melakukan kewajiban kita sebagai warga negara dalam menjaga kebersihan lingkungan kayak gitu. Yang kedua yaitu melanggar aturan berlalu lintas, misalnya tidak memakai helm, mengemudi tetapi tidak mempunyai surat izin mengemudi, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, berkendara tetapi tidak membawa surat tanda nomor kendaraan atau STNK dan sebagainya. Jadi untuk kebaikan dan keselamatan diri kita sendiri, kita harus memakai helm supaya
kepala kita itu tetap aman ketika kita jatuh, karena kepala itu merupakan bagian tubuh yang sangat vital ya, karena di kepala itu ada mata, hidung, mulut buat kita berbicara, mata untuk kita melihat, hidung untuk kita mencium atau membau sesuatu. Dan kalau kepala kita itu cedera, itu pasti memberikan dampak bagi organ-organ atau bagian tubuh yang lain. Jadi kita harus senantiasa mengutamakan keselamatan kita dengan cara memakai helm. Terus juga kita harus membawa surat-surat yang lengkap ya, supaya kita itu tidak ditilang. Kita harus sadar hukum, sadar peraturan dalam berlalu lintas. Oke, yang lainnya adalah merusak fasilitas negara, misalnya mencoret-coret atau perilaku vandalisme ya. Bangunan milik umum, merusak jaringan telepon. Merusak jaringan telepon. Ya, ini orang iseng ya. Ngeprank. Nggak boleh ya, prank seperti itu sangat merugikan orang lain, merugikan masyarakat secara umum. Nggak usah ngeprank-ngeprank kayak gitu. Oke, yang selanjutnya adalah tidak membayar pajak kepada negara seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, retribusi parkir dan sebagainya. Jadi kita sebagai warga negara harus taat pajak ya. Kita harus membayar pajak tepat waktu. Kalau nggak bayar pajak tepat waktu ya kita kena denda. Ya, pajak itu nantinya juga digunakan oleh negara untuk infrastruktur dan lain sebagainya, dan itu juga nanti intinya kembali ke kita sendiri ya. Kita itu nanti juga bisa menikmati fasilitas-fasilitas umum yang telah dibangun oleh negara kayak gitu. Oke, yang selanjutnya adalah tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, misalnya mangkir dari kegiatan siskamling. Ini biasanya di lingkungan pedesaan ya. Di desa saya di Malang itu dulu sering ada kemalingan atau tindakan kriminal yang lain yang mengakibatkan ketidaknyamanan atau ketidakamanan dalam desa saya. Terus warga desa itu akhirnya berinisiatif untuk melakukan piket jaga ronda atau siskamling kayak gitu, dan waktu itu saya ikut berpartisipasi. Jadi ya enak, bisa ngopi-ngopi bareng, bakar-bakar telo, pohong kayak gitu. Ya, itu rasanya sensasinya asik banget gitu loh. Jadi kalau sekarang sih sudah jarang ya, mungkin orang-orang tua yang sekarang masih berjaga di pos ronda kayak gitu. Sekarang orang-orang muda masih sudah jarang yang ikut berpartisipasi. Nah, itu perlu kita perlu kita pupuk ya. Perlu kita lestarikan tradisi siskamling, karena itu merupakan salah satu bentuk gotong royong dan juga usaha kita dalam pertahanan dan keamanan negara. Jadi pengingkaran kewajiban tersebut apabila tidak segera diatasi akan berakibat pada proses pembangunan yang tidak lancar. Selain itu, pengingkaran terhadap kewajiban akan berakibat secara langsung terhadap pemenuhan hak warga negara. Oke, jadi intinya seperti itu. Dalam melakukan penerapan hak dan kewajiban warga negara, kita harus melakukannya secara seimbang, secara harmonis ya. Gak boleh berat sebelah. Kalau kita tidak melakukan kewajiban kita atau kita melakukan pengingkaran terhadap kewajiban kita, itu otomatis hak orang lain itu juga tidak akan terpenuhi atau terganggu ya, karena kita itu berbuat seenaknya sendiri. Jadi hal yang perlu kita lakukan itu ya kita harus sadar diri dan bisa menerapkan pelaksanaan hak dan kewajiban
warga negara itu secara seimbang. Jadi seperti itu. Dan kita sudah sampai di akhir slide dan itu menandakan bahwa pertemuan kita sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian sudah mengikuti pembelajaran PPKN pada hari ini. Dan terima kasih karena sudah menonton video saya, dan jangan lupa like dan subscribe kalau belum subscribe supaya channel saya tetap aktif ya. Dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penjelasan materi saya terdapat banyak kekurangan atau mungkin saya melakukan atau mengucapkan sesuatu yang menyinggung atau tidak berkenan di hati kalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Bye.